semua pernah mengalami momen-momen sepi, ketika suara dunia meredup, dan hanya ada satu pertanyaan yang menggantung di dalam pikiran. Kehidupan, berjuang, Stay foolish. Thank you all very much. jatuh cinta, dan kehilangan. Apa gunanya semua ini kalau pada akhirnya semuanya akan berakhir juga? Bagi sebagian orang, ini pertanyaan yang menghantui. Bagi sebagian lainnya, ini justru awal dari perjalanan panjang mencari makna. Hari ini, kita tidak akan mencari jawaban tunggal, karena mungkin tidak ada. Tapi kita akan berjalan menyusuri berbagai pandangan, dari ruang kelas filsafat, ke laboratorium ilmuwan, ke jalanan kehidupan nyata, hingga ke ruang doa yang sunyi. Karena kadang, pertanyaan yang tak terjawab itulah yang paling membentuk kita. Filsafat tidak memberi jawaban, ia memberi kita cara untuk bertanya. Plato pernah bertanya, apakah hidup ini layak dijalani tanpa perenungan? Dan sejak saat itu, para filsuf terus bertanya tentang arti hidup, kematian, dan kebebasan. Di abad 20, Albert Camus muncul dengan ide yang mengguncang. Hidup itu absurd. Kita hidup di dunia yang tidak memberi jawaban, tapi kita terus mencari arti. Layaknya Sisyphus yang dihukum untuk mendorong batu ke atas bukit hanya untuk melihatnya jatuh kembali. Camus bilang, kita bisa memberontak terhadap absurditas itu dengan terus hidup, mencipta, dan mencintai. Jean-Paul Sartre melihatnya dengan cara lain. Menurutnya, tidak ada esensi bawaan dalam hidup. Kita lahir, lalu kita menciptakan siapa diri kita. Eksistensi mendahului esensi. Kita tidak punya takdir, yang kita punya hanyalah kebebasan. Dan dengan kebebasan itu, kita punya tanggung jawab untuk memberi arti sendiri bagi hidup kita. Tapi ada juga Friedrich Nietzsche yang berkata, Tuhan telah mati. Kalimat ini bukan tentang ateisme semata, tapi tentang hilangnya pegangan absolut dalam hidup manusia modern. Jika nilai-nilai lama runtuh, kita harus menciptakan nilai kita sendiri, menjadi Übermensch, manusia unggul yang hidup secara otentik dan berani. Filsafat tidak menawarkan kenyamanan, ia tidak menjanjikan surga, tapi ia mengajarkan kita satu hal, bahwa saat semua jawaban lama runtuh, kita tetap bisa berdiri, bertanya, dan mencari arti dalam kesadaran kita sendiri. Sains tidak menjawab mengapa, ia menjelaskan bagaimana. Dan ketika kita bertanya kepada sains soal makna hidup, jawabannya mungkin terdengar dingin tapi jujur. Menurut sains, kita adalah produk dari miliaran tahun proses tanpa arah. Dari Big Bang, muncul bintang, planet, dan akhirnya kehidupan. Lalu dari organisme bersel satu, muncul makhluk kompleks. Hingga akhirnya, manusia. Kita bukan pusat alam semesta. Kita bahkan bukan bagian permanen dari sejarah kosmis. Suatu hari, matahari akan padam. Bumi akan hancur. Semua akan hilang. Dan kesadaran kita, itu hanya hasil aktivitas listrik di dalam otak. Jika listrik itu padam, kita pun ikut menghilang. Tapi justru disitulah letaknya keajaiban. Dari materi tak sadar, muncul makhluk yang bisa menciptakan puisi, mencintai dengan sepenuh hati, merenung soal keberadaannya sendiri. Kita mungkin hanya setitik debu, tapi kita satu-satunya debu yang bisa melihat bintang dan bertanya, mengapa? Carl Sagan pernah berkata, kita adalah cara alam semesta untuk mengenal dirinya sendiri. Jadi, meskipun sains tak memberi tujuan mutlak, ia memperlihatkan betapa luar biasanya keberadaan kita. Dan mungkin itu sudah cukup.
Kadang kita mencari makna di tempat yang jauh. Padahal bisa jadi makna justru tersembunyi di kehidupan yang paling sederhana. Seorang ayah bekerja dari pagi sampai malam. Gajinya pas-pasan. Tapi dia tetap tersenyum saat anaknya menyambut di depan pintu. Di wajah lelah itu ada cinta, dan dalam cinta ada makna. Seorang perawat berjaga di malam hari. Dia bukan ilmuwan, bukan filsuf, tapi ketika ia memegang tangan pasien sekarat dan berkata, "Kamu nggak sendirian," itu mengubah segalanya. Atau seorang pemuda yang gagal kuliah, patah hati, dan merasa hidupnya tidak berarti. Tapi suatu hari, dia membantu seorang anak jalanan. Dan senyum anak itu mengubah cara dia melihat dunia. Kehidupan nyata tidak selalu spektakuler. Tapi disitulah makna sering muncul. Dalam tindakan kecil, dalam hubungan, dalam keberanian untuk terus hidup, meski tak ada jaminan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Mungkin makna hidup bukan sesuatu yang ditemukan, tapi sesuatu yang dibentuk dari cara kita hidup, mencintai, dan memilih untuk peduli. Di tengah keterbatasan akal manusia, agama hadir sebagai pelita. Agama tidak selalu menjawab dengan logika ilmiah, tapi ia memberi yang tidak bisa diberikan sains: harapan, arah, dan kedamaian. Dalam Islam, hidup adalah titipan. Dunia ini fana, tapi ada kehidupan yang lebih kekal setelah kematian. Makna hidup bukan hanya tentang bahagia di sini dan sekarang, tapi tentang menjadi manusia yang bertakwa, adil, dan penuh kasih. Dalam Kristen, hidup adalah cerminan kasih Tuhan. Penderitaan bukan hukuman, tapi jalan menuju keselamatan. Yesus mengajarkan, mencintai sesama adalah inti dari kehidupan yang bermakna. Dalam Buddhisme, makna hidup adalah melepaskan diri dari penderitaan dan mencapai kedamaian batin. Dalam Hindu, hidup adalah kesempatan untuk mendekat kepada yang abadi, melampaui ego, menuju kesatuan ilahi. Agama berbicara kepada sisi terdalam dari diri kita, bahwa kita dicintai, bahwa kita tidak sendiri, bahwa kematian bukan akhir, tapi gerbang menuju sesuatu yang lebih besar. Dan mungkin, itu yang membuat banyak orang tetap bertahan. Karena meski logika tak menemukan jawaban, iman menghadirkan makna. Jadi, apa gunanya hidup kalau semua akan berakhir? Filsafat bilang, karena kita bebas untuk memberi makna. Sains bilang, karena keberadaan kita adalah keajaiban statistik yang langka. Kehidupan nyata bilang, karena cinta, pengorbanan, dan keberanian membuat semuanya berarti. Agama bilang, karena ada kehidupan yang lebih tinggi menanti, dan hidup ini bukan tanpa tujuan. Kita memang akan mati, itu pasti. Tapi pertanyaannya bukan apakah hidup akan berakhir, melainkan apa yang akan kita lakukan selagi hidup ini masih ada. Mungkin kita tidak pernah tahu jawabannya secara utuh, tapi mungkin juga makna itu bukan ditemukan, bukan diwariskan, tapi diciptakan. Dalam setiap langkah kecil, setiap tawa, setiap air mata, dan setiap kebaikan yang kita tinggalkan. Kalau kamu punya pandangan sendiri soal pertanyaan ini, tulis di kolom komentar. Karena bisa jadi, makna hidup justru dibangun dalam percakapan seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya.